Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, yang terhormat Abi Hanif Umida selaku pendiri pengasuh Pondok Pesantren Super Camp Al-Ibah Huda, dan yang terhormat guru-guru saya dan saya ini keluarga saya di rumah. Oke, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan meeting saya yang berjudul Muhkam Mutasyabi. Oke, muhkam mutasyabi. Muhkam menurut bahasa lugawiyah berasal dari kata hakam. Hakam kata hukum, berarti memutuskan antara dua hal atau lebih. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan yang memisahkan dua pihak yang sedang bersengketa atau bertikal, serta memisahkan antara yang hak dan yang batil. Oke, dan memisahkan antara kebenaran dan kebohongan. Sedangkan muhkam adalah sesuatu yang dikokohkan jelas, pasti, dan membedakan antara yang hak dan yang batil menurut Al-Qur'an 1904. Definisi seperti inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an seluruhnya adalah muhkam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud. Oke. Selanjutnya pengertian mutasyabih pada ayat tersebut. Mutasyabih secara bahasa lugawiyah berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan syubha adalah keadaan di mana salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan syubha adalah keadaan di mana salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena ada kemiripan di antara keduanya secara konkret walaupun abstrak. Dan pengertian syabi pada ayat tersebut menurut Az-Zarkin, muhkam ialah ayat yang diketahui maksudnya baik secara nyata maupun melalui takwil. Sedangkan mutasyabi ialah ayat yang hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Oke, selanjutnya, dan Al-Qur'an memuaskan beberapa pengertian tentang muhkam dan mutasyabi, yaitu pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabi adalah makna yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabi adalah mengandung banyak wajah. Dan yang ketiga ada muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara mutasyabi adalah memerlukan penjelasan dengan merujuk pada ayat-ayat lain. Oke, yang kedua ada macam-macam mutasyabi. Ar-Raghib Absahani sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jirsin mengelompokkan mutasyabi menjadi 3 macam, yaitu sebagian berikut. Mutasyabi menjadi bagian macam seperti ini. Pertama, mutasyabi dari segi lafaz dapat dibagi dua, yaitu mutasyabi mufrad, yaitu ditinjau dengan segi kekaripannya, dan mutasyabi murakkab adalah untuk mengikas kalimat. Dan yang kedua mutasyabi dari segi makna, yaitu mencangkup sifat-sifat Allah dan berita-berita yang gaib. Dan yang ketiga mutasyabi dari segi lafaz dan makna adalah meninjau dari aspek kalimat seperti kalimat umum dan khusus. Perbedaan antara dialektika teks dengan realitas. Dengan teks hanya terletak pada skala semata pada fase pembentukan berlaku, sementara teks bersikap pasif
bersifat pasif meskipun kepasifannya hanya dari aspek mekanisme bahasa. Menurut Al-Hamid Abu Zaid, kalimat muhkam pada ayat tersebut adalah ayat yang sudah jelas maknanya sehingga tidak memerlukan penawilan. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang masih samar dan membutuhkan penawilan. Oke, dan yang terakhir ketiga ada hikmah muhkam dan mutasyabih. Dalam Al-Quran terdapat lafaz mutasyabih yang makna-maknanya serupa dengan makna yang diketahui di dunia, akan tetapi hakikatnya tidaklah sama. Misalnya asma Allah dan sifat-sifatnya meskipun serupa dengan nama hamba dan sifat-sifatnya dalam hal yang sifatnya umum atau kulil, akan tetapi hakikat khalik dan sifat-sifatnya sama sekali tidak sama dengan hakikat makhluk dan sifat-sifatnya. Di dalam terdapat lafaz-lafaz yang makna-maknanya serupa dengan apa yang dikenal, akan tetapi hakikatnya tidaklah sama. Misalnya di akhirat terdapat mizan atau timbangan terdapat timbangan jannah atau taman dan nar api. Berita-berita tersebut haruslah diyakini dan diimani bahwa yang gaib itu adalah lebih besar daripada yang nyata, dan segala yang ada di akhirat sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia. Dan oleh karena itu rahasia di balik adanya ayat-ayat Al-Quran muhkam mutasyabih menurut Muhammad At-Tirmidzi adalah sebagai berikut. Yang ada tiga menurutnya, yaitu pertama, jika seluruh ayat Quran terdiri dari ayat-ayat muhkam, niscaya simlah ujian akan keimanan dan amal soleh. Ayat sudah jelas dan tegas. Dan yang kedua, jika seluruh ayat Al-Quran adalah mutasyabih, niscaya akan lenyaplah sudah kedudukannya dan petunjuk bagi umat manusia. Yang terakhir, yang ketiga, Al-Quran yang di dalamnya bersifat ayat-ayat muhkam dan mutasyabih dijadikan motivasi bagi umat Islam untuk terus-menerus menggali berbagai isi kandungannya, sehingga terhindar dari taklid secara terus-menerus membaca, mengamalkan isi kandungan melalui proses penalaran terhadap Al-Quran. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.